Om Swastiastu. Anak-anak yang Bapak cintai, selamat bertemu dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Mulai hari ini, anak-anak akan mendapatkan bimbingan tuntunan pembelajaran bahasa Indonesia dari Bapak sendiri. Perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Iwayan Adnyane Semadi. Anak-anak boleh memanggil Bapak dengan sebutan panggilan Pak Semadi. Bapak akan mengampu pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8. Dalam situasi seperti sekarang ini, di mana wabah pandemi penyebaran COVID-19 ya, sebagai penyakit yang mewabah mendunia, Bapak berharap anak-anak tetap semangat di dalam belajar. Ya, semoga anak-anak Bapak temui selalu berada dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga di rumah. Dalam situasi masih status pandemi penyebaran virus corona, Bapak sangat berharap anak-anak disiplin mematuhi aturan atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menjaga jarak, jadi jarak berkumpul di sana, ya, jangan sampai keluar rumah, usahakan kalau tidak perlu. Kemudian selalu menggunakan masker, baik di rumah maupun di luar rumah. Gunakan masker dengan baik. Lanjut. Rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan. Sudahkah kalian rajin cuci tangan? Ya, kegiatan cuci tangan harus selalu dilakukan. Berikutnya adalah menjaga imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Ya, dalam hal ini anak-anak harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Ya, perbanyak sayur-sayuran, buah itu. Jadi makanan yang mengandung kesehatan dan cocok untuk tubuh kita. Lanjut. Rajin berolahraga ringan biar tetap sehat. Ya. Dan yang utama, istirahat yang cukup. Misalnya seperti tidur, jangan sampai bergadang. Penuhi aturan kesehatan. Tidur yang benar-benar tidur yang berkualitas. Ya. Nah, intinya Bapak mengajak kalian untuk melaksanakan kegiatan ya dimanapun dengan kegiatan pola hidup sehat. Mari kita belajar dari sekarang ya, melakukan kegiatan yang berdasarkan pola hidup sehat demi kesehatan kita sendiri. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama ini Bapak akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia yang berhubungan dengan teks berita, yakni materi kelas 8 semester 1 yang ada pada bab 1. Perhatikan slide berikut. Adapun
pembelajaran kita kali ini adalah mengacu pada penguasaan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur tes berita yang membanggakan dan memotivasi, baik yang didengar maupun dibaca. Nah, anak-anak dalam hal ini harus menetapkan tujuan belajar. Ya. Tujuan belajar yang Bapak inginkan, yang harus anak-anak kuasai, tidak ada lain adalah anak-anak sebagai peserta didik harus mampu menentukan unsur-unsur utama dari tes berita. Nah, dalam pembelajaran ini Bapak tekankan pada tujuan kalian sebagai peserta didik mampu menentukan unsur-unsur tes berita. Jadi, petunjuk bahwa anak-anak telah belajar dan sudah bisa menguasai kompetensi dasar mengidentifikasi tes berita tidak ada lain adalah anak-anak mampu menentukan unsur-unsur utama dari tes berita. Jadi itu indikatornya, ya. Nah, mari kita bahas sekarang yang berhubungan dengan materi pembelajaran untuk menguasai kompetensi dasar tersebut. Yang pertama adalah tentang pengertian tes berita. Ayo, coba sekarang kalian renungkan, pikirkan, ya, apa sih sebenarnya yang disebut dengan tes berita? Ya, untuk mendapatkan pengertian yang mendalam, Bapak tuntun anak-anak dengan ciri-ciri tes berita. Apa saja yang ada di dalam tes berita, anak-anak harus mengenal ciri-cirinya dulu. Nah, dari ciri-ciri tes berita tersebut, anak-anak nanti harus bisa menyimpulkan sendiri, ya, membuat deskripsi tentang pengertian tes berita. Adapun ciri-ciri tes berita yang utama itu adalah berita itu harus faktual. Ya, jadi ciri faktual. Berita yang baik harus memenuhi ciri faktual. Faktual artinya sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Peristiwa atau kejadian yang diberitakan harus benar-benar nyata ada. Waktunya juga harus tepat sesuai dengan kenyataan. Tempat kejadiannya harus betul-betul memberitakan kejadian yang sebenarnya. Kalau beritanya tidak sesuai dengan kenyataan, itu sering disebut dengan berita hoax, ya, berita yang tidak benar. Ya. Jadi untuk memenuhi syarat yang faktual, yang nyata di sini, seorang wartawan sebagai pencari berita harus betul-betul bekerja keras di sana. Bagaimana caranya supaya informasi yang didapatkan untuk diberitakan nanti betul-betul memenuhi syarat faktual. Jadi ciri berita yang faktual di sana adalah berita yang betul-betul sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Data-data yang diberikan harus benar, sesuai dengan di lapangan. Maksudnya sesuai dengan kenyataan di tempat berita tersebut diperoleh. Berikutnya ciri yang kedua adalah aktual. Ya, berita aktual.
berita itu harus memenuhi syarat aktual. Bagaimana ciri aktual dari berita? Ya, yang disebut dengan aktual itu adalah terkini. Ya, sekarang. Peristiwa terkini diberitakan sekarang, itu disebut peristiwa teraktual. Jadi tegasnya, ciri berita yang aktual adalah ciri berita yang terkini, yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Ya. Lanjut, berita itu harus menarik. Ya, jelas ini harus menarik, ya. Berita itu harus benar-benar penting. Ya, kepentingan untuk orang banyak. Ya. Nah, itu dalam menyampaikan berita nanti, dalam berita nanti tidak boleh ada opini. Orang yang memberitakan tersebut tidak boleh beropini. Beropini artinya berpendapat, memasukkan pikirannya, memasukkan perasaannya, menilai peristiwa yang dilaporkan. Tidak boleh. Mengapa? Karena berita itu harus sesuai dengan kenyataan. Nah, silakan anak-anak cari ciri-ciri lain di sumber-sumber yang lain seperti internet. Ya, silakan dikembangkan sumber materinya. Anak-anak harus rajin menjelajahi Google. Ya, cari di Google. Bahkan video pembelajaran tentang tes berita juga ada. Ya, Bapak cukup hanya menyebutkan ciri-ciri tes berita tersebut, karena ciri itulah yang paling penting, paling utama. Nah, dari ciri-ciri tersebut, anak-anak sekarang merangkum pengertian tentang tes berita. Di sana ada informasi, yang jelas itu informasi. Informasi itu harus dilaporkan. Kalau informasi itu tidak dilaporkan, dia tidak akan menjadi berita. Nah, Bapak tekankan, itu termasuk untuk mencari pengertian tes berita. Bapak jelaskan, dia ada laporan, ada informasi. Jadi berbentuk laporan, berbentuk informasi. Nah, sekarang silakan anak-anak merangkai, ya, membentuk suatu pengertian. Silakan baca dulu sumber materi. Nah, untuk pendalaman materi yang mendalam, anak-anak bisa membaca buku paket kelas 8, ya, halaman 1 sampai halaman 5 tentang identifikasi unsur-unsur tes berita. Ya, itu banyak nanti ada di sana, ya. Ada fakta-fakta itu, ya. Itu, ya. Unsur-unsur apa saja yang ada di dalam tes berita. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Ya. Jadi pengertian dari tes berita itu adalah bentuk laporan informasi yang aktual atau terkini dan faktual yang disampaikan secara lisan dan secara tertulis. Berita yang disampaikan secara lisan dapat anak-anak temukan melalui media radio. Jadi ada pembicaraan melalui radio, anak-anak mendengarkan berita melalui radio. Nah, ketika anak-anak mendengarkan berita melalui radio, anak-anak harus berpikir menganalisis, loh, peristiwa apa yang dijelaskan? Loh, di mana kejadiannya? Loh, apa yang terjadi? Loh, kapan kejadiannya? Nah, jadi anak-anak harus betul-betul memasang telinga istilahnya, ya. Dalam hal ini adalah mendengarkan dengan baik. Kemudian otak anak-anak, pikiran anak-anak tertuju kepada berita tersebut dengan penuh konsentrasi, mampu mengabaikan hal-hal yang lain. Barulah nanti anak-anak bisa memahami isi berita sepenuhnya melalui mendengarkan. Sedangkan berita yang disampaikan secara tertulis disampaikan melalui media cetak seperti koran, majalah. Nah, jelas karena berita itu disampaikan melalui koran, kegiatan yang harus anak-anak lakukan adalah kegiatan membaca berita.
membaca berita. Jadi baca berita itu secara utuh, yang disebut dengan tes berita itu adalah tes berita yang secara utuh. Utuh artinya menyeluruh, menjelaskan segala unsur utama yang ada di dalam tes berita. Nanti ada unsur peristiwa, ya. Jadi anak-anak bisa menguji dengan kata tanya apa. Ada unsur tempat, ya. Anak-anak bisa menguji dengan kata di mana. Di mana kejadiannya? Tempat peristiwanya di mana? Jadi kejadian sama dengan peristiwa. Tempatnya di mana? Jadi unsur tempat. Terus unsur waktu, ya, waktu kejadian. Unsur waktu kejadian diuji dengan kata tanya kapan, ya, kapan peristiwa itu terjadi, ya, kapan peristiwa itu terjadi. Lanjut, diuji dengan pertanyaan dengan kata tanya mengapa. Jadi sebab terjadinya suatu peristiwa, apa sebab kejadian itu terjadi, apa sebab peristiwa itu terjadi. Nah, inti yang diberitakan nanti pasti kejadian, pasti peristiwa, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses kejadiannya, dengan kata tanya bagaimana, diuji dengan pertanyaan dengan kata tanya bagaimana. Jadi bagaimana menjadikan proses kejadian, runtunan kejadian. Bagaimana runtunan kejadian? Ya. Coba silakan perhatikan slide berikut. Ada Bapak sebutkan di sana unsur-unsur utama dari tes berita. Unsur utama dari tes berita ada unsur apa atau what, ada unsur siapa atau who, ada unsur kapan atau when, ada unsur di mana atau where dalam bahasa Inggrisnya, ada unsur mengapa atau why, dan 6 ada unsur bagaimana atau how. Coba renungkan, apa kira-kira maksudnya? Ya, maksudnya adalah Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak bahwa cara untuk menganalisis, mencari, mengidentifikasi unsur-unsur utama yang ada di dalam teks berita tidak ada lain adalah dengan mengajukan pertanyaan. Sekali lagi, mengajukan pertanyaan. Jelas, untuk mengajukan pertanyaan perlu ada kata-kata tanya. Jadi apa yang ada di slide tersebut adalah kata-kata tanya untuk mencari unsur-unsur utama dari teks berita. Ya, unsur apa? Dalam bahasa Inggris what. Jadi ada we, what. Kemudian yang kedua unsur siapa. Ya, unsur who. Kemudian unsur kapan, when. Kapan berarti menanyakan waktu. Kapan waktu kejadiannya, ya, itu menanyakan waktu dia. Kemudian unsur where dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia di mana, where, tempat di dalam bahasa Inggris. Kemudian ada unsur mengapa, alasan terjadinya peristiwa. Apa sebab terjadinya peristiwa itu nanti dijelaskan di dalam berita. Harus ada sebabnya di sana. Itu adalah why, ya, diuji dengan pertanyaan mengapa. Ya, jadi anak-anak mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan isi berita, yakni mengapa. Kalau ada jawabannya di sana berarti itulah unsur utamanya. Jadi unsur utamanya itulah isinya. Ya, berikutnya adalah unsur bagaimana. Ya, kata tanya bagaimana dalam bahasa Inggris how. Jadi tegasnya ada 6 unsur kata tanya yang digunakan untuk menganalisis atau mencari unsur-unsur utama tes berita. 1 itu adalah kata tanya apa, what. 2 kata tanya siapa, who. Ya, 3 kata tanya kapan, when. 4 kata tanya di mana.
5 kata tanya mengapa, 6 kata tanya bagaimana. Nah, di dalam bahasa Inggris untuk mengingatnya di sana ada akronim. Akronim itu adalah singkatan yang berupa kata untuk mempermudah kalian nanti memahami apa sih yang harus dilakukan untuk menganalisis unsur-unsur utama berita, untuk mencari unsur utama berita, ya. Apa itu 5W plus 1H? W itu adalah singkatan dari kata tanya what yang pertama. W yang pertama adalah what, apa. W yang kedua adalah who, siapa dalam bahasa Indonesia. W yang ketiga adalah when, kapan dalam bahasa Indonesia. W yang keempat adalah where, ya, di mana. Dan W yang kelima adalah why, mengapa. Jadi ada 5 W ditambah sekarang dengan 1 H, how, bagaimana. How, bagaimana. Jadi akronim yang digunakan di dalam akronim bahasa Inggris untuk mempermudah kalian menganalisis isi berita adalah 5W plus 1H atau 5W ditambah 1H. Jangan nanti kalau ada pertanyaan, coba sebutkan unsur-unsur utama dari berita. 5W plus 1H, Pak. Ya, jelas itu salah di sana. Ya, itu salah satu cara. Jadi 5W plus 1H adalah salah satu cara. Jawaban yang benar, unsur-unsur utama tes berita itu adalah unsur apa, unsur siapa, unsur kapan, unsur di mana, unsur mengapa, unsur bagaimana. Nah, di dalam bahasa Indonesia juga ada akronim cara mudah anak-anak untuk mengingat bagaimana menganalisis unsur-unsur utama dari isi berita. Akronimnya adalah ADSIMBA. Jadi sekali lagi, akronimnya adalah ADSIMBA. Apa itu akronim? Ya, singkatan berupa kata untuk mempermudah mengingat sesuatu. Jadi untuk mempermudah bagaimana caranya kita mencari unsur-unsur utama tes berita, di dalam bahasa Indonesia ada akronim ADSIMBA. A itu adalah apa? Apa. D dengan I, di mana, ya. Si, S dengan I, siapa, ya. Ada huruf M di sana, M, mengapa, ya. Dan terakhir BA, bagaimana. Jadi ADSIMBA. Sekali lagi, ADSIMBA. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, sekarang permasalahannya, lihat slide berikut, ya. Apa wujud jawaban yang diinginkan dari kata tanya tersebut, ya. Kalau kata tanyanya apa, jawaban apa yang diminta, jawaban apa yang pasti diminta, terutama di dalam menganalisis tes berita. Kalau pertanyaannya siapa, jawaban apa yang diinginkan. Kalau pertanyaannya kapan, jawaban apa yang diinginkan, dipentingkan di sana. Coba anak-anak lihat slide berikutnya. Unsur apa yang dalam bahasa Inggris what, ya, kata tanya apa, wujudnya berupa apa? Perhatikan slide, tidak ada adalah wujudnya berupa peristiwa atau kejadian. Nah, peristiwa atau kejadian inilah yang merupakan unsur utama dari tes berita. Apa kejadiannya? Peristiwa apa? Peristiwa apa yang dibicarakan? Pasti peristiwa yang diberitakan, pasti kejadian yang diberitakan. Di sini anak-anak mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa. Lengkapi kalimatnya sesuai dengan isi tes berita yang dianalisis. Berikutnya siapa. Kalau pertanyaannya siapa, unsur siapa dalam bahasa Inggris who, wujudnya berupa apa? Ya, maksudnya adalah bentuknya itu unsur who itu menginginkan jawaban apa? Orang, kan? Siapa? Orang, nama, ya, nama, pasti orang di sana. Orang yang mengalami peristiwa. Di dalam tes berita, kata tanya who itu pasti jawabannya adalah orang yang mengalami kejadian, orang yang mengalami peristiwa, atau pelaku yang terlibat di dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Ada enggak who-nya di sana dalam tes berita? Ada enggak orang yang mengalami kecelakaan di sana?
Itu pasti ada di sana. Unsur tes berita yang lengkap harus ada di sana. Unsur who-nya. Ya, siapa yang mengalami peristiwa. Ya. Berikutnya adalah when, kapan. Kapan kejadiannya. Ya, berarti unsur waktu. Jadi dia berupa waktu kejadian di sana. Kalau pertanyaannya kapan, berarti meminta jawaban waktu. Ya, saat hujan lebat itu juga termasuk waktu. Kapan itu? Oh, saat hujan lebat. Ketika hujan lebat. Tak kala begini, saat aku tertidur, saat begini, saat begini. Tidak hanya pagi, siang, malam. Itu yang disebut dengan waktu, tidak. Tidak hanya pagi, siang, malam, bukan itu. Bukan pukul 10 pagi, bukan begitu. Maaf ya, pukul 22 misalnya, bukan itu ya. Ya, tetapi ya unsur-unsur yang maknanya atau artinya betul-betul menyatakan makna waktu. Terus where, ada kata tanya di mana. Kalau pertanyaannya di mana, kata tanya di mana, wujudnya berubah apa? Apa yang diminta? Ayo, kalau kata tanyanya di mana? Di mana? Pasti tempat. Deskripsi tempat yang ditanyakan. Berarti jawaban yang diminta dengan pertanyaan di mana adalah tempat. Wujudnya adalah berupa tempat. Jadi di dalam tes berita, tempat kejadian itu sebagai unsur utama tes berita. Harus ada tempat kejadiannya. Lokasinya di mana, tempatnya di mana. Misalnya tempatnya di pertigaan Padang Bae misalnya. Ya. Tuh, tempatnya di Desa Antige Klon itu misalnya dan sebagainya. Berikutnya ada unsur mengapa. Ya, ada unsur sebab. Sebab terjadinya suatu peristiwa. Itu harus ada di dalam tes berita. Apa sebab terjadinya suatu peristiwa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Jadi unsur sebab itu juga merupakan unsur utama tes berita. Dan yang terakhir adalah unsur proses terjadinya peristiwa. Proses terjadinya kejadian. Bagaimana kejadian itu terjadi? Oh, ada runtunan kejadian. Begini Pak, setelah ini begini. Nah, ada runtunan kejadian. Setelah ini begini, setelah begini. Dia begini, kemudian begini. Nah, itu sudah runtunan kejadian. Jadi, anak-anak bisa menguji dengan kata tanya bagaimana. Ajukan pertanyaan yang berhubungan dengan tes berita tersebut dengan kata tanya bagaimana. Nah, sekarang anak-anak bisa menyimpulkan sekarang. Coba simpulkan sekarang. Coba sebutkan unsur-unsur tes berita beserta kata tanya untuk menganalisisnya. Kata tanya apa yang digunakan untuk menganalisis atau mencari. Jadi, begitu ada berita, anak-anak langsung mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata tanya seperti yang Bapak sebutkan. Ada 6 kata tanya. Otomatis ada 6 unsur utama. Ya, tuh, Pak ulang. Unsur-unsur utama dari tes berita itu adalah 1. Peristiwa kejadian. 2. Tempat kejadian. 3. Orang yang mengalami kejadian. 4. Ya, unsur waktu kejadian atau waktu terjadinya peristiwa. Dan 5. Unsur sebab terjadinya peristiwa, sebab terjadinya kejadian. Dan terakhir 6, unsur proses runtunan kejadian. Lengkap kan? Sudah paham? Ya, itulah unsur-unsur utama dari tes berita. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Lihat slide berikutnya, silakan dibaca. Kita menganalisis tes berita. Di sini yang Bapak sampaikan adalah penggalan berita. Penggalan berita berarti bagian-bagian dari tes berita secara keseluruhan. Nah, karena ini merupakan penggalan berita, tidak semua unsur utama ada di dalam penggalan berita tersebut. Ya, jadi ini hanya sekedar contoh Bapak sebagai contoh di dalam pembelajaran. Tegasnya tolong ini diingat, ya. Unsur utama tes berita itu ada 6. Tes berita yang baik harus memuat 6 unsur utama isi tes
berita. Apa itu? Seperti yang Bapak sebutkan itu. Keenamnya harus ada. Tes berita yang baik, yang lengkap, yang menyeluruh harus menyebutkan 6 unsur utama tes berita. Ya, yakni 1. Peristiwa atau kejadian, 2. Orang yang diberitakan, 3. Tempat kejadian, 4. Waktu kejadian atau waktu terjadinya peristiwa, 5. Sebab musabab, ya, sebab dan akibat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, dan 6. Proses kejadian atau proses peristiwa itu terjadi. Itu unsur-unsur pokok yang harus, sekali lagi, harus ada di dalam tes berita. Teks berita sebagai unsur utama, ya. Baik, silakan dibaca dulu analisis berita. Ini adalah suatu penggalan. Sambil hitung jumlah kalimatnya. Kalimat diakhiri oleh tanda titik, ya. Ya, Bapak ikut membacakan, silakan disimak dengan baik. Banjir kembali melanda Pantura, Jawa Timur. Hal ini disebabkan meluapnya Sungai Bengawan Solo. Akibat tanggul di Desa Tegalsari, Kecamatan Widang, Tuban, jebol. Peristiwa itu juga merenggut 2 korban jiwa. Itulah yang disampaikan Camat Widang Dwi Yono. Coba ini penggalan berita, ya. Penggalan berita ini adalah penyampaian, ya, ucapan kata-kata dari Camat Widang yang bernama Dwi Yono. Coba perhatikan dulu berapa jumlah kalimatnya. Kalimat 1. Banjir kembali melanda Pantura, Jawa Timur. Banjir kembali melanda Pantura, Jawa Timur. Kalimat 1. Kalimat 2. Hal ini disebabkan meluapnya Sungai Bengawan Solo akibat tanggul di Desa Tegalsari, Kecamatan Widang, Tuban, jebol. Itu kalimat nomor 2. Kalimat nomor 3. Peristiwa itu juga merenggut 2 korban. Kalimat nomor 3, peristiwa itu juga merenggut 2 korban jiwa. Kalimat nomor 4, itulah yang disampaikan Camat Widang Dwi Yono. Itulah yang disampaikan Camat Widang Dwi Yono. Jadi ada 4 kali kalimat. Nah, setiap kalimat sekarang anak-anak perlu cermati dianalisis sekarang. Lihat hubungan kalimat 1 dengan kalimat 2. Itu caranya, ya, caranya. Kalimat 1, banjir kembali melanda di Pantura, Jawa Timur. Coba sekarang kalian membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan kalimat 1 supaya jawabannya ada pada kalimat 1. Tapi lihat juga hubungannya dengan kalimat kedua, ya. Tuh. Nah, terutama kalimat nomor 3 itu ada kata peristiwa itu. Coba cermati kalimat nomor 3. Coba cermati kalimat nomor 3. Peristiwa itu juga merenggut 2 korban jiwa. Peristiwa mana yang dimaksud? Peristiwa mana yang diceritakan? Itu yang mana? Peristiwa itu nicen itu dalam bahasa Bali-nya. Ya, peristiwa nicen tuh, kejadian nicen tuh. Nah, dapat anak-anak lihat kembali pada kalimat 1. Jadi peristiwa yang diceritakan itu apa? Apa yang diceritakan? Apa yang diberitakan? Maaf ya, bukan diceritakan, diberitakan. Apa peristiwa yang dibicarakan? Peristiwa apa yang terjadi di dalam pembicaraan tes tersebut? Tidak ada lain adalah banjir kembali melanda Pantura, Jawa Timur. Berarti peristiwa kembalinya banjir di Pantura, Jawa Timur. Jadi peristiwa banjir kata kuncinya di sana. Ya, kejadian kembalinya banjir melanda Pantura, Jawa Timur. Peristiwa, ya, kembalinya terjadi banjir melanda Pantura, Jawa Timur. Ya, bagaimana? Bisa dipahami? Berarti kata utamanya di sana, kata tanya utamanya adalah apa. Kata tanya yang penting di sana adalah apa. Itu untuk kalimat pertama itu. Apa itu? Ya, yang tepat. Nah, sekarang lihat kalimat kedua, hubungkan sekarang. Hal ini disebabkan meluapnya Sungai Bengawan Solo. Hal ini
hal ini, hal yang mana yang dimaksud? Ini yang mana? Kok hal ini disebabkan? Berarti hal ini berarti hal yang berhubungan dengan peristiwa. Hal ini maksudnya di sana adalah apa? Hal ini maksudnya di sana adalah peristiwa kembalinya banjir melanda Pantura Jawa Timur. Ya, hal ini ada peristiwa ini disebabkan. Nah, ada unsur sebab di sana. Sebab terjadinya suatu kejadian. Nah, kata tanya yang digunakan untuk menganalisis sebab itu apa? Mengapa? Mengapa kan? Berarti kalimat nomor 2 ada kata tanya mengapa. Dianalisis dengan kata tanya mengapa. Karena kalimat nomor 2 di sana ada unsur sebab. Ya. Berikutnya lihat kalimat nomor 3. Peristiwa itu juga merenggut 2 korban jiwa. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi. Peristiwa itu berarti peristiwa yang mana yang dimaksud? Peristiwa banjir yang kembali melanda Pantura Jawa Timur. Jadi kejadian banjir yang kembali melanda Jawa Timur. Ingat, unsur utama dari tes berita itu sebenarnya adalah ada kejadian yang diberitakan. Ada peristiwa yang diceritakan. Apa peristiwanya? Apakah itu peristiwa kecelakaan lalu lintas mungkin? Peristiwa banjir mungkin? Peristiwa perampokan mungkin? Ya, segala bentuk kejadian, segala bentuk peristiwa dianalisis dengan unsur apa sebagai unsur utama di dalam tes berita. Ya, sekali lagi teks ya, bukan tes. Ya, teks berita. Masih ingat tes itulah pembicaraan yang bersifat khusus. Jadi di kelas 7 kalian telah banyak belajar tentang jenis-jenis tes. Ya, ada tes deskripsi, tes prosedur dan sebagainya. Tes itu pembicaraan yang bersifat khusus. Jadi pengertian tentang tes anak-anak harus betul-betul pahami. Teks, T-E-K-S. Pembicaraan. Bukan tes, tetapi teks. Ya, teks deskripsi, teks narasi. Kalau pembicaranya mengkhusus membicarakan cara membuat sesuatu, cara membuat telur dadar misalnya, cara mencangkok tanaman misalnya, sudah pasti itu merupakan teks prosedur. Karena membicarakan prosedur, membicarakan rutunan. Jadi tes itu bersifat mengkhusus. Nah, sekarang tes berita itu termasuk laporan dia, karena dilaporkan dia. Sesuatu disebut tes berita kalau dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan bukan tes berita di sana. Tapi laporan itu harus aktual, harus bersifat fakta. Itu intinya, faktual dan fakta. Nah, kita kembali ke tugas analisis berita. Di sini ada 2 tugas yang anak-anak harus kerjakan. Ada 2 tugas yang harus anak-anak kerjakan di sana. Nomor 1, tulislah pertanyaan yang berhubungan dengan isi penggalan berita tersebut. Bapak ulang, nomor 1, tulislah pertanyaan yang berhubungan dengan isi penggalan tes berita tersebut. Artinya anak-anak membuat kalimat pertanyaan, ya, menanya istilahnya. Ya, itu namanya bentuk menganalisis. Ya, sebanyak-banyaknya. Tadi sudah Bapak berikan bimbingan, itu sebenarnya sudah jawaban sebenarnya. Sebenarnya sudah jawaban. Jadi silakan anak-anak cermati lagi sekali lagi. Ya, yang tadi sebenarnya sudah jawaban. Ya, kemudian yang nomor 2, tulislah kata tanya yang tepat sesuai dengan urutan. Artinya kalimat 1 itu kata tanya apa yang tepat. Ya, itu isi dari penggalan tes di atas. Sekali lagi, analisis berita ini hanya berbentuk penggalan. Nah, sekarang anak-anak cermati unsur apa yang tidak ada di dalam tes tersebut. Ya, unsur proses ada enggak? Tidak ada. Unsur bagaimana tidak ada. Ya. Unsur siapa yang mengalami juga tidak ada di sana ya. Unsur who. Jadi tidak lengkap di sana, ya. Tidak lengkap di sana. Jadi, ingat, tes berita yang lengkap harus ini, tidak boleh tidak, ya, harus memuat 6 unsur utama, ya, seperti yang Bapak sebutkan. Diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, ya. Nah, sampai sekarang silakan, mungkin nanti ada pertanyaan, silakan anak-anak sampaikan secara online dengan daring juga kepada Bapak, ya, di WA pribadi Bapak juga boleh,
Ya. Nah, sekarang mari kita rumuskan. Ya, mari kita tentukan sekarang kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Ya, yang tadi Bapak tuntun anak-anak untuk mempelajari tentang pengertian tes berita. Bagaimana? Sudah ketemu? Silakan anak-anak membuat, ya, merumuskan atau menyebutkan pengertiannya. Bisa dicari di internet, ya, tetapi jangan dihafalkan, ya, karena pengertian itu juga diperoleh berdasarkan sudut pandang. Pengertian menurut si A begini berbeda dengan pengertian menurut si B, berbeda dengan si C. Jadi kalau anak-anak mengikuti pengertian si A, berarti anak-anak hanya menghafal tetapi tanpa tahu maknanya apa sih yang dimaksud. Nah, yang baik di sana anak-anak adalah betul-betul memahami ciri-ciri tes berita. Jadi anak-anak harus bisa mengerti, betul-betul mengerti tentang ciri-ciri dari tes berita. Dari ciri-ciri tes berita itu anak-anak merangkum menjadikan dia sebagai suatu pengertian. Ya, tuh. Tadi kan Bapak sudah tegaskan. Jadi dia merupakan bentuk laporan yang aktual. Bentuk laporan yang aktual dan faktual disampaikan secara lisan dan secara tertulis berupa informasi. Jelas berita itu adalah berupa informasi yang diberitakan. Itu inti dari pengertian tes berita. Kemudian ciri-cirinya sudah lugas di sana, tinggal anak-anak menambahkan di sana, mencari di sumber lain biar anak-anak aktif, ya, aktif belajar, aktif mencari tahu. Karena pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mengkonstruksi, membangun pengetahuan sendiri. Anak-anaklah yang mencari tahu, ya, menemukan. Anak-anaklah yang menemukan apa sih sebenarnya yang disebut dengan tes berita. Tugas Bapak sebagai guru hanya sebagai penuntun, mengarahkan supaya anak-anak bisa menemukan. Ya. Nah, baik anak-anak, sebagai tindak lanjut pembelajaran kita kali ini, Bapak berikan tugas, coba perhatikan tugas yang Bapak berikan di sana. Silakan dibaca sebagai tindak lanjut tugas berikutnya. Bapak bacakan di sana, ya, pelan-pelan. Silakan dibaca dalam hati. 5 penumpang tewas dan 210 luka-luka dalam kecelakaan kereta api ekonomi Bengawan jurusan Solo Tanah Abang. Peristiwa naas itu terjadi Selasa 16 Januari 2005 pukul 00.06. Akibatnya perjalanan kereta lintas selatan terganggu. Nah, karena keterbatasan, ya, fasilitas, kita belajar melalui daring. Ini juga merupakan penggalan, kutipan-kutipan dari tes berita secara menyeluruh. Jelas di sini tidak lengkap, nanti unsur-unsur utamanya tidak lengkap. Tugas anak-anak sekarang adalah, silakan dibaca, ada 3 itu. Tulis kata tanya yang tepat sesuai urutan isi berita tersebut. Kata tanya sama seperti tadi, ya. Tulis kata tanya yang tepat sesuai urutan isi berita di atas. 2. Sebutkan unsur-unsur utama dari isi berita di atas. Ya, itu. Lah, itu nanti Bapak tugaskan, ya. Sekali lagi anak-anak, nanti Bapak minta bisa menyimpulkan di sana tentang unsur-unsur utama berita. Sudah jelas di sana, ya. Ya, sudah Bapak tegaskan tadi, ya, sebagai suatu kesimpulan. Unsur-unsur utama tes berita sudah tadi Bapak sebutkan. Perhatikan yang ketiga dari tugas yang harus anak-anak kerjakan. Jelaskan pendapatmu. Bagaimana pendapat anak-anak? Apakah penggalan berita di atas adalah berita aktual? Betulkah dia berita aktual? Ya, anak-anak bisa menganalisis dari mana? Ya, dari waktunya mungkin. Yang mana yang disebut dengan aktual, up to date, aktual. Ya, itu, ya. Jadi pengertian tes berita itu harus sudah bisa dikuasai. 2, ciri-ciri tes berita. 3, unsur-unsur utama tes berita. Caranya menganalisis juga sudah Bapak sebutkan dan kita sudah berlatih.
Nah, permintaan Bapak, kalian harus mencari bentuk-bentuk soal sekarang. Bisa dicari di Google ya, di internet. Banyak sumber-sumber yang berhubungan dengan tes berita. Ya, ketik saja di browser di sana. Ya, soal-soal tes berita kelas 8. Ya, silakan. Sebanyak-banyaknya dicari ya. Cari juga dari sumber-sumber yang lain. Kalau ada yang belum jelas, bisa anak-anak tanyakan ya dengan Japri kepada Pak Semadi. Dah? Baik anak-anak, kiranya pertemuan hari ini ya sudah cukup. Ya, semoga kalian semua yang ada di rumah betul-betul mengerti, paham dengan apa yang telah Bapak paparkan. Ya, semangat untuk belajar. Dan hari ini pembelajaran Bapak akhiri ya dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.